Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena itu ajar kami untuk melakukan bagian kami, supaya kami juga menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kami. Berbicara bagi kami hari ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba men tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan ya, gong si Fat Chai gitu ya. Jangan lupa angpaunya ya. Iya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang terus ya menyertai kita tanpa terasa. Sudah masuk bulan yang kedua. Dulu ingat ketika memasuk 2025 kayaknya aduh takut, deg-degan apa yang mau terjadi, banyak prediksi dan lain sebagainya. Tapi buktinya tanpa terasa kita sudah melewati 1 bulan dan akan masuki lagi bulan yang kedua. Tentunya dengan harapan ya kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup kita itu pasti, tapi kitanya harus berubah. Semakin hari semakin berubah. Dan tema hari ini Bapak Ibu adalah disiplin diri kita itu akan menjadikan kita pribadi yang berdampak. Nah, kita semua pasti ingin sukses ya, tapi bukan cuma sekedar sukses di dunia ini. Ya, siapa yang mau sukses di dunia ini saja angkat tangan. Jadi kaya tapi binasa. Ya, enggak ada. Kita semua pasti ingin kita di dunia ini sukses, tapi juga sampai pada kekekalan ya, supaya ketika Tuhan datang ya kita tidak tertinggal saudara. Dan hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus ya. Tadi sudah Bapak Gembala kita sudah lihat di mana ya disampaikan bagaimana menjadi pribadi yang berdampak. Dan ayat yang diberikan ya dari gereja hari ini ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, dan tadi kita sudah dengar Pak Gembala berkata tadi ayat yang diambil tuh ya 2 ayat yang terakhir di sana dikatakan 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan ya, dan aku juga bukan petinju yang sembarang memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, kata Rasul Paulus. Tapi kenapa Bapak Ibu ayat ini ya, kemudian surat ini ditulis oleh Rasul Paulus? Saya pengen kita baca dari ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 dulu kita baca. Ternyata dia memulai dengan ini saudara. Baca bersama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat yang berikutnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh ya satu mahkota yang abadi, saudara. Lalu dikatakan di sana, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat-ayat ini serius sekali. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk sungguh serius dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, bayangkan sekelas Rasul Paulus itu masih takut ditolak ketika Tuhan datang. Ya, tapi banyak orang Kristen sekarang pede sekali. Ya, karena kita ini sudah menerima kasih karunia.
Jadi mau berdosa, mau apapun, tidak akan ditolak. Ini ditulis di perjanjian baru loh. Ya, di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus sudah mati. Ya, ini bukan perjanjian lama. Rasul Paulus itu siapa Bapak Ibu? Rasul Paulus itu seorang yang hidupnya benar-benar diserahkan hanya untuk Tuhan. Setelah dia bertobat menerima Tuhan Yesus, dia berkata, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Setiap hari loh, Rasul Paulus berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Nah, kita tiap hari berada dalam bahaya maut karena apa? Karena pinjol. Ya, hingga banyak orang bunuh diri. Ya, pinjol, dikejar-kejar utang. Tapi Rasul Paulus setiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Dia bilang, aku ini karam kapal berapa kali, disesah berapa kali, dikeroyok berapa kali memberitakan Injil, di penjara, dihakimi, disidang. Ya, jadi memang benar setiap hari rasa-rasanya dia itu hampir mati dalam bahaya maut karena pelayanan. Ya, hidupnya itu habis untuk melayani Tuhan. Saya aja kemarin pulang dari Kalimantan, saudara. Ya, kita naik mobil, ya, landing di Palangkaraya, lalu lanjutkan perjalanan ke Gunung Mas, ya, daerah Kuala Kurun. Lalu udah naik jam itu 4 jam lebih, ya, dari Palangkaraya. Jalannya itu kalau orang hamil pasti keguguran. Ya, lompat-lompat terus mobilnya. Tiba-tiba berhenti di pinggir sungai. Lalu sopirnya bilang, "Bu, nanti kita nyeberang pakai perahu itu." Terus saya bilang sama mobil-mobilnya, "Iya, itu perahu kayu loh. Mobilnya di situ." "Iya, Bu. Aman?" "Aman, Bu." Ya, tenang saja. Itu aja saya deg-degan loh, saudara. Ya, padahal itu belum bahaya maut, itu belum. Nah, Rasul Paulus itu mengalami yang lebih wow lagi dengan Tuhan dan untuk pelayanan. Bayangkan dia yang setiap hari melakukan seperti itu, dia masih bilang apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak sama Tuhan. Lah, kita ini saudara pernah nggak berpikir takut ditolak waktu Tuhan datang? Ada yang pernah berpikir, doaku ini jangan-jangan ditolak apa diterima ya Tuhan datang? Oh enggak, Bu, pede, Bu, pasti diterima. Ya, itu yang saya salut dari orang Kristen zaman now ini. Ya, udah selingkuh, berzina, dugem, tapi pede masuk surga. Ya, maaf saudara, ya, maaf kalau kita tidak menghormati Tuhan. Maaf ya, dan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Ayo kita disiplin diri kita, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jangan bermain-main dengan dosa. Bagaimana kita bisa hidup berdampak? Saya itu selalu bilang gini, pertama berdampaklah buat diri sendiri dulu. Amin. Nggak usah muluk-muluk, buat diri sendiri dulu. Ayo kita introspeksi. Sebagai istri, sudahkah kita menjadi istri yang berdampak buat diri kita? Ya, nggak nyusahin suami, nggak nyusahin anak. Lalu sekarang sebagai suami, apakah engkau menjadi suami juga yang nggak nyusahin istri, nggak nyusahin anak? Sebagai anak, apakah engkau berdampak bagi dirimu sendiri yang tidak nyusahin orang tua? Atau setiap hari cuma main HP terus? Ini kan nyusahin orang. Banyak orang, saudara, untuk dirinya sendiri aja dia nggak berdampak. Orang kayak begini tidak mungkin bisa mengalami kesuksesan, nggak mungkin hidupnya itu bisa berdampak bagi. Nah, bagaimana kita ini bisa berdampak bagi diri kita? Nomor satu, ya kita harus disiplin. Disiplin apa? Rubah dirimu, kuasai tubuhmu. Kalau kau malas, jadilah rajin. Amin. Harus begitu. Ya. Kita yang pertama harus berdampak dulu bagi diri kita. Kalau orang itu sudah berdampak bagi dirinya, baru dia bisa berdampak bagi orang lain. Nah, setelah dia berdampak bagi orang lain, baru dia bisa berdampak bagi Tuhan.
Jadi omong kosong kalau engkau bagi orang yang kelihatan aja nggak berdampak, tapi kau berkata engkau berdampak bagi Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, kalau ada orang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, maka dia itu membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau kita nggak berdampak bagi diri kita dan bagi orang lain, ya jangan merasa kau berdampak bagi Tuhan, saudara. Karena ada orang-orang yang merasa, aku ini tiap minggu pelayanan loh, tapi kelakuannya nggak berubah. Ada orang yang tiap minggu ke gereja, tapi juga dugem jalan terus, tapi juga bersinah jalan terus, tapi juga bohong orang jalan terus, tapi utang nggak bayar juga jalan terus. Terus kita bilang kita berdampak buat apa? Ya, kemarin tuh anak saya cerita, jadi menanggapi dari kasus kemarin glodok yang terbakar begitu hebat dan orang-orang lagi dugem, lagi fly, tiba-tiba tidak menemukan jalan keluar dan mereka akhirnya mati terpanggang. Kita mengucapkan berbelasungkawa bagi keluarganya. Tapi ini juga menjadi satu pembelajaran buat kita. Ya, kita nggak pernah tahu di mana kita mati, Bapak Ibu. Saya yakin mereka tuh nggak tahu kalau mereka mau mati malam hari itu. Kalau mereka tahu mereka mati di situ malam itu, pasti mereka nggak akan injak tempat itu. Tapi berhati-hatilah karena kita nggak pernah tahu tempat mati kita di mana. Nah, itu anak saya cerita. Jadi mereka tuh di grup anak-anak muda membahas tentang itu. Lalu anak saya tanya, jadi guys, menurut kalian apa hikmah yang bisa kita petik? Nah, teman-temannya yang suka dugem ngomong, ya dari peristiwa itu kita harus berpikir lagi, kalau mau dugem cari tempat yang masih baru, yang listriknya itu memang benar-benar baru dibikin. Jadi, dan pelajari pintu keluar. Ini sih gila ya, saudara. Saya bilang sama anak saya, temen-temenmu jawab gitu. Iya, Mam. Emang udah nggak nyambung sih, Mam, mau ngomongin soal kebenaran sama orang-orang kayak gitu. Nggak bisa. Kayaknya udah buntu, udah tertutup. Bukannya ngomong, ih ngeri ya, iya kita nih harus tobat. Ya enggak, tapi pastikan tempat dugemnya itu bangunannya baru. Dan kalau kau masuk, cari tahu dulu exit, pintu keluarnya. Supaya kalau ada apa-apa, kau tahu pintu keluarnya di mana. Kau tidak pernah tahu itu menjadi pintu kematian bagimu. Jangan coba mempermainkan Tuhan. Dan mereka itu kalau udah dugem, saudara, nanti hari Minggu ke gereja, tadi malam Minggu kan pergi dugem. Nanti hari ini mereka ibadah, nanti bikin story catatannya gini, seimbang. Antara dunia dan rohani seimbang. Orang seimbang aja nggak masuk surga. Rohanimu harus lebih di atas, bahkan dagingmu harus mati. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih ini sekelas Rasul Paulus yang nggak pernah dugem. Sekelas Rasul Paulus yang setiap hari dia itu pelayanan, memberitakan Injil. Dia masih bilang, aku takut nanti jangan sampai Tuhan datang, aku ini ditolak. Mengerikan loh, saudara. Sementara banyak orang Kristen sekarang santai, kasih karunia nggak ditolak. Iya, kita perlu berdoa. Dan namanya mendisiplinkan diri itu memang tidak mudah. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang peserta itu turut berlari. Waktu kita mengaku kita percaya Yesus, itu artinya kita berada dalam sebuah galangan pertandingan. Saudara setuju atau tidak, saudara mau atau tidak, kita ini sedang bertanding semua dalam iman. Dan larilah begitu rupa supaya engkau mendapat hadiah. Ya, bayangkan dia bilang, kalau orang dunia saja yang mengejar mahkota yang fana, mereka bisa menguasai diri dalam segala hal, apalagi kita anak Tuhan yang menerima mahkota abadi. Ya, saya tuh baca Ronaldo tuh, saudara, ternyata dia itu untuk menjadi juara, hidupnya itu benar-benar disiplin, diatur. Jam 5 pagi dia bangun, ya, bangun olahraga, lari dia. Setelah itu dia pulang, dia makan, saudara. Makannya pun diatur, dada ayam, telur, ya, nggak boleh makan cireng, nggak boleh. Ya, apalagi makan apa lagi, seblak, itu nggak ada. Ya, dia tidak boleh makan seblak, saudara. Nanti itu pasti merusak kesehatannya dan itu sangat dilarang. Dan dia harus disiplin. Memang dia lakukan itu. Setelah itu dia sarapan jam 10 pagi, dia tidur lagi.
Setelah tidur dia bangun, dia olahraga lagi, latihan lagi, lari. Habis itu dia pulang, dia makan siang. Nanti setelah itu dia tidur lagi. Jadi kerjaannya itu tidur, makan, olahraga, latihan, tidur, makan, latihan. Kenapa? Karena demi memperoleh piala. Dia itu jago, dia dibayar untuk itu. Ya mahal sekali. Itu untuk memperoleh mahkota yang fana. Betapa kita ini untuk memperoleh mahkota yang abadi, kata firman Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal, saudara. Dan dikatakan larilah begitu rupa. Artinya apa? Nggak bisa santai. Makanya Rasul Paulus bilang, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tuhan mau kita mencapai kesuksesan itu bukan cuma sampai di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, menaklukkan dagingnya kepada firman Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan di dunia ini. Dan dia juga pasti disambut Tuhan ketika satu saat dia mati nanti. Itu namanya kita ini sukses sampai pada kekekalan. Ya. Dan Rasul Paulus bilang, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara pernah nggak ketemu pelari lomba lari ini, terus ditanya finishnya di mana? Nggak tahu, pokoknya aku lari aja. Ya, itu namanya lari dari kenyataan. Benar nggak saudara? Bahaya kalau orang lari tanpa tujuan, bisa nyasar ke rumah janda. Bapak-bapak kalau lari pagi hati-hati ya, harus ada tujuannya ya. Karena dulu saya baca berita, ada satu orang bapak meninggal, saudara. Meninggalnya di rumah janda. Dan janda itu tetangganya sendiri. Jadi tiap jam 5 pagi, bapak ini izin sama istrinya mau lari pagi. Kadang istrinya liatin dia, dadah ma, dia keluar dulu sampai luar komplek. Setelah istrinya masuk, dia balik. Cuma lari-lari, ternyata di tempat. Larinya di rumah janda, tetangganya tiba-tiba kena serangan jantung, mati di rumah janda. Heboh satu perumahan. Ini kejadian di Jakarta. Heboh satu perumahan, ternyata bapaknya meninggal. Dan ya jandanya kan takut, ya harus panggil satpam dong. Nggak bisa kan sembunyi mayat, bagaimana ini mati di rumahnya. Istrinya siung, jadi ternyata selama ini suamiku lari ke rumahmu. Nah itu lari tanpa tujuan, begitu tuh jadinya. Jadi bapak-bapak kalau kamu lari pagi pastikan ada tujuannya ya. Tujuannya itu ke lapangan atau kemana, jangan nyasar. Orang itu kalau berlari tanpa tujuan bahaya. Ya, saya nggak mau saya nih berkhotbah, lalu saya tuh tidak melakukan firman dan lalu saya nggak selamat gitu, saya masuk neraka, terus ngapain saya khotbah? Ya, jangan berpikir. Mari kita jangan menipu diri kita sendiri. Ada orang-orang yang mungkin saya pelayanan bu setiap hari Minggu, ya tapi hidupmu berubah nggak? Kau berkenan nggak sama Tuhan? Nah itu kan kalau kita ini pelayanan tapi kita nggak jadi pelaku firman, kita nggak kejar perkenanan Tuhan, itu sama dengan pelari yang lari tanpa tujuan. Mending berhenti kau. Dan Rasul Paulus bilang, aku juga bukan petinju yang sembarangan memukul. Lah masa petinju sembarang memukul, lawannya di situ, dia mukulnya di sini, yang dia pukul wasit, saudara. Ya, wasitnya yang pingsan ya, kau di DO lah keluar dari pertandingan. Lagian kalau orang mau latihan tinju, dia memukul tidak kena pada sasaran, dia kan kelelahan sendiri kan, kehabisan tenaga kan, ya bahkan bisa kalah di tengah jalan. Kita harus pahami hidup ini. Jangan cuma cari kaya. Orang kalau cuma cari kaya tiap hari dia pikir uang. Lalu dia kehilangan waktu untuk mengejar perkenanan Tuhan. Engkau seperti seorang petinju yang sembarang saja memukul. Kau bisa kaya kalau kau rajin, saudara. Tapi bukan itu goal dari hidup di dunia ini. Goal kita itu adalah sampai pada kekekalan. Kalau kita kaya tiba-tiba kita mati. Iya, saudara, kalau kita udah mati, kita itu diingat orang cuma sebentar aja kok. Ya, suami kalau mati, istrinya ingat pasti ya. Adalah istri yang masih nangis sampai 1 tahun masih ingat suaminya, tapi jarang juga ya. Apalagi kalau istri yang mati, suami itu nangis paling banter 1 bulan, habis itu dia udah kawin lagi.
Ya, udah nggak ingat dia sama istrinya. Itu biasa terjadi. Ya, makanya ada satu istri waktu mau meninggal, dia bilang sama suaminya, "Pak, aku berpesan kepadamu 3 hal yang aku minta daripadamu." "Apa, Ma?" "Pertama, rawat anak-anak kita." "Iya, Ma." "Yang kedua, kamu boleh nikah lagi kalau kuburan saya sudah kering." "Oh iya, Ma, seneng." "Yang ketiga, tolong sirami kuburan saya tiap hari." Sama aja bohong, berarti gak bisa kawin lagi nih. Ya, karena istrinya tahu kalau dia mati pasti suaminya kawin lagi. Saudara, dengar baik, sekaya apapun engkau, waktu kau mati orang gak ingat lagi. Dan setelah kita mati, itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Karena hidup di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya ini. Ini kita cuma perantau, kata firman Tuhan. Ada satu tanah kekekalan yang akan kita semua lagi tuju ke sana ini. Setelah kita mati, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya jangan tertipu di dunia ini, hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti. Alkitab bilang jangan kau kejar sesuatu yang gak pasti seperti kekayaan. Karena banyak orang binasa karena mengejar kekayaan. Ya, nggak pernah ada puasnya. Ya, apalagi sudah kejar kekayaan, selingkuh, ya, simpan dosa kayak bapak itu yang mati di rumah janda. Ya, kenapa saudara? Karena orang kalau selingkuh itu kan pasti deg-degan jantungnya. Ya, udah gitu dia sembunyiin uang lagi dari istrinya. Jangan coba-coba kau sembunyiin uang dari istrimu, pasti jantungmu berdebar cepat. Ya, jadi saudara, ayo kita kejar kekudusan Tuhan supaya hidup ini sampai pada kekekalan kita bisa menerima yang baik dari Tuhan. Lalu kita mau lihat dulu saudara. Mari kita baca bersama 1 Timotius 4 ayat 8. Kita lihat. Jangan hanya mengejar sesuatu yang nilainya sampai di dunia ini saja. Baca bersama. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang tuh banyak orang lagi heboh-heboh nge-gym saudara. Ya, bagus, nge-gym tuh bagus, sangat bagus. Ya, anak saya tuh tiap bangun rebus telur. Oh, harus minum telur, Mam, supaya otot kering, ada proteinnya banyak. Makan telur pagi 2, nanti siang dada ayam 500 gram direbus. Nggak pakai bumbu, nggak pakai apa. Malam makan sayur-sayuran, telur lagi. Supaya apa? Supaya otot kering. Saya bilang biarpun ototmu itu kering, kalau kau tidak pernah angkat galon, kau tidak berdampak, nak. Ya, jangan cuma kejar ototmu kering, di rumah angkat galon. Ya, supaya hidupmu berdampak. Angkat tugas sana, bawa ke belakang. Itu hidupmu berdampak, ototmu juga berdampak. Buat apa kamu tuh latihan kayak begitu tapi hidupmu tuh nggak berdampak? Karena latihan badani terbatas gunanya, cuma sampai di dunia ini saja. Tetapi dikatakan ibadah itu mengandung janji berguna dalam segala hal dan mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang setelah kita mati. Ya, ayo latih dirimu untuk beribadah saudara. Latihlah dirimu untuk beribadah, kata firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus bilang tadi, kita harus memikirkan hidup yang sampai yang akan datang. Ya, bagus nge-gym, bagus, otot kering, bagus. Tapi kalau Tuhan bilang mati sekarang juga percuma toh. Sementara tidak mempersiapkan hidup yang akan datang. Ya, cuma sampai di situ aja. Ayat yang ke-9 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang ke-10 dikatakan di sana apa? Kita baca saudara ayat yang ke-10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Siapa bilang ikut Tuhan gak berjerih payah? Siapa bilang ikut Tuhan tidak berjuang? Tapi perjuangan kita itu mengandung satu pengharapan yang pasti. Amin saudara.
Ayo Bapak Ibu, saya selalu ngomong, ayo bertobat, ayo matikan kedagingan. Apa itu daging? Galatia 5 bilang, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perselisihan, pertikaian, ya, rupa-rupa kejahatan ada dalam tubuh kita ini, daging ini. Makanya latihlah tubuhmu untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, latih dirimu saudara. Ayo baca Alkitab, ayo dengerin khotbah. Ya, kalau malas baca Alkitab, denger mesbah syukur, mesbah doa di Debbie Basir TV. Jangan lupa subscribe. Ya, jadi supaya iman kita ini tumbuh, supaya kita nggak jadi orang yang tiap hari hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti, dan kita lupa ada sebuah kepastian, yaitu kematian yang akan kita hadapi nanti. Supaya seperti Rasul Paulus berkata, aku takut jangan sampai aku sudah memberitakan Injil tetapi aku ini ditolak. Mari kita berjuang, berjerih payah dan berjuang untuk hidup ke depan. Bagaimana kita memperoleh perkenanan Tuhan. Sebab kekristenan itu bukan hanya ya biasa-biasa aja saudara, tapi mari kita berjuang sampai pada garis akhir, ya, supaya kita ini mengalami perkenanan Tuhan, supaya kita juga mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai dunia akan datang. Ingat, tujuan akhir hidup kita bukan sampai di dunia ini, tapi sudahkah kita mempersiapkan hidup sampai di kehidupan yang akan datang? Karena semua orang pasti mati, dan sebentar lagi Tuhan juga akan datang. Ya, saya terus ya menyampaikan, meneriakkan, bahkan ya Natal kemarin dari gereja GBI Viva ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Ya, memasuki tahun 2025 kita lihat banyak tragedi terjadi, banyak kebakaran, banyak kematian yang datang mendadak dan tiba-tiba. Dan itu membuat kita semakin berdoa dan berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga? Matikan kedaginganmu, kuasai tubuhmu. Ya, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa dan melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Amin saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Kita katakan di hadapan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku ini sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya Engkau dapati hidup kami ini setia di hadapan Tuhan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Biar hari ini kita berkata, selidiki kami Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya. Jangan sampai kami sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kami ditolak pada waktu Yesus datang. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau mengalahkan semua keinginan daging kami, melatih tubuh kami ini supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya apa yang kami perbuat itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam keluarga, rumah tangga, ajar kami menjadi orang yang berdampak bagi diri kami, bagi orang lain, dan terutama bagi Tuhan. Kami tidak mau menipu diri kami sendiri Tuhan. Kami mau mulai hari-hari ini kami melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap hati yang terbuka hari ini. Kami membuka hati di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami. Sekali lagi saudara katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan kalau Tuhan izinkan kami ada di bulan yang baru dengan berkat yang baru, maka kami rindu memberi perpuluhan hari ini Tuhan. Dengan apa yang ada kami percaya orang yang mengembalikan perpuluhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji firman-Mu di dalam nama Yesus.
Puji nama Tuhan, mari kita akan berikan persembahan perpuluhan kita di awal bulan ini. Terima kasih buat pelayanannya Ibu Debbie, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan boleh tertanam jadi rema dalam hati saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari setelah kita memberikan persembahan perpuluhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sedikit ada pengumuman untuk minggu depan. Ibadah di tempat ini hanya ada jam 3, jam 5 ditiadakan, tapi hanya untuk minggu depan. Untuk selanjutnya kembali jam 3 dan jam 5. Untuk minggu depan hanya ada di jam 3. Terima kasih. Mari saya undang bangkit berdiri, saya mengundang hambanya Bu Debbie memberikan doa berkat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Biarlah Bapak hati dan iman kami terus tertuju kepada Tuhan, dan hari-hari ini biar kami terus berlomba dalam pertandingan iman yang sudah Tuhan sediakan bagi kami sampai pada akhirnya kami menutup mata dan kami boleh mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang hadir, Engkau memberkati apapun masalah persoalan yang kami hadapi. Kami tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Tuhan, damai sejahtera-Mu Engkau menjagai bangsa ini Tuhan. Biarlah banyak orang Kristen, banyak orang benar yang berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan, terjadi hujan pertobatan, para pejabat bertobat dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang korupsi, yang bersinah, yang melakukan dosa di atas bangsa ini, karena dosa itu adalah noda bagi bangsa. Kami memohon Tuhan karuniai anugerah keselamatan bagi bangsa kami, diluputkan Indonesia dari murka Tuhan, dari bencana, dari apapun yang terjadi. Biar anugerah belas kasihan Tuhan tercurah. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami umat-Mu, apapun pergumulan kami tahu kami keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu buka hatimu saudara, dan terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan berikan persembahan perpuluhan kita di awal bulan ini. Terima kasih buat pelayanannya Ibu Debbie, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan boleh tertanam jadi rema dalam hati saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari setelah kita memberikan persembahan perpuluhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sedikit ada pengumuman untuk minggu depan. Ibadah di tempat ini hanya ada jam 3, jam 5 ditiadakan, tapi hanya untuk minggu depan. Untuk selanjutnya kembali jam 3 dan jam 5. Untuk minggu depan hanya ada di jam 3. Terima kasih. Mari saya undang bangkit berdiri, saya mengundang hambanya Bu Debbie memberikan doa berkat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini.
Biarlah Bapak hati dan iman kami terus tertuju kepada Tuhan, dan hari-hari ini biar kami terus berlomba dalam pertandingan iman yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, sampai pada akhirnya kami menutup mata dan kami boleh mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang hadir, Engkau memberkati apapun masalah persoalan yang kami hadapi. Kami tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Tuhan, damai sejahtera-Mu Engkau menjagai bangsa ini Tuhan. Biarlah banyak orang Kristen, banyak orang benar yang berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan, terjadi hujan pertobatan, para pejabat bertobat dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang korupsi, yang bersinah, yang melakukan dosa di atas bangsa ini, karena dosa itu adalah noda bagi bangsa. Kami memohon Tuhan karuniai anugerah keselamatan bagi bangsa kami, diluputkan Indonesia dari murka Tuhan, dari bencana, dari apapun yang terjadi. Biar anugerah belas kasihan Tuhan tercurah. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami umat-Mu, apapun pergumulan kami tahu kami keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu buka hatimu saudara, dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan berikan persembahan perpuluhan kita di awal bulan ini. Terima kasih buat pelayanannya Ibu Debbie, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan boleh tertanam jadi rema dalam hati saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari setelah kita memberikan persembahan perpuluhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sedikit ada pengumuman untuk minggu depan. Ibadah di tempat ini hanya ada jam 3, jam 5 ditiadakan, tapi hanya untuk minggu depan. Untuk selanjutnya kembali jam 3 dan jam 5. Untuk minggu depan hanya ada di jam 3. Terima kasih. Mari saya undang bangkit berdiri, saya mengundang hambanya Bu Debbie memberikan doa berkat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Biarlah Bapak hati dan iman kami terus tertuju kepada Tuhan, dan hari-hari ini biar kami terus berlomba dalam pertandingan iman yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, sampai pada akhirnya kami menutup mata dan kami boleh mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang hadir, Engkau memberkati apapun masalah persoalan yang kami hadapi. Kami tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Tuhan, damai sejahtera-Mu Engkau menjagai bangsa ini Tuhan. Biarlah banyak orang Kristen, banyak orang benar yang berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan, terjadi hujan pertobatan, para pejabat bertobat dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang korupsi, yang bersinah, yang melakukan dosa di atas bangsa ini, karena dosa itu adalah noda bagi bangsa. Kami memohon Tuhan karunia
dikaruniai anugerah keselamatan bagi bangsa kami. Diluputkan Indonesia dari murka Tuhan, dari bencana, dari apapun yang terjadi. Biar anugerah belas kasihan Tuhan tercurah. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami umat-Mu, apapun pergumulan kami tahu kami keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu buka hatimu saudara, dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.